berada. Hari ini kita mau ibadah online bersama. Nah, kita untuk ibadah ini kita akan memujikan adalah sukacita di hatiku. Bisa semua ya? Mari kita berdiri semua, kita akan pujikan bersama. Jadi sebelum kita masuk ke pujian selanjutnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh ibadah online bersama-sama Tuhan. Tuhan, semua hanya karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu kepada kami Tuhan. Sungguh kami melimpah dengan sukacita, karena Engkau Tuhan Allah yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, bimbing kami di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang beracara dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kalian pasti semua pernah dengar kata shalom, ya? Kak juga pernah dengar nggak kata shalom? Pernah dengar dan sering menyebutkan juga. Oh iya, ya kita semua anak Tuhan pasti sering mendengar, sering menyebutkan kata shalom. Nah, apa arti kata shalom itu adik-adik? Ya, shalom itu adalah bahwa ada kondisi di mana damai sejahtera dari Tuhan. Kita merasakan aman, kita merasa tenang, pokoknya baik-baik saja. Nah, damai dari Tuhan itu lain dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Walaupun kita sedang susah, kita sedang sedih, tapi kita bisa merasakan shalom itu, damai sejahtera itu, karena kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan selalu yang melimpahkan sukacita di dalam kita, damai di dalam hidup kita, baik kita saat sedih ya Kak ya, juga di dalam kita senang. Nah, kita akan pujikan lagu yang adik-adik, damainya seperti sungai. Namanya
mengalir setiap waktu, setiap ada hujan atau panas. Nah, hujan itu ibarat kita sedang senang, dan panas itu ketika kita susah. Jadi damainya Tuhan itu tidak mengenal waktu, adik-adik. Ada waktu kita susah, waktu kita senang, semua dari Tuhan ada damai sejahtera. Nah, dan damai sejahtera itu selalu ada menyertai kita, melingkupi kita semua anak-anak Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Lingkupiku. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ya. Alkitabnya sudah disiapkan adik-adik? Iya. Oke, sudah semua ya pasti ya Alkitab. Oke, sebelum kita membaca dan kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan sukacita Tuhan yang senantiasa boleh kami terima di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat mengerti akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hati, jiwa dan pikiran kami, telinga kami, untuk kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allahku, di dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita mau buka Alkitab kita ya. Dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ya. Tema kita hari ini adalah damai bersama Yesus. Ya. Kita buka, kita siapkan Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Sudah dapat semua? Oke,
Oke, kakak percaya pasti sudah dapat ya. Yuk kita mau baca sama-sama mulai ayatnya yang ke-19 ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, adik-adik, tadi ketika kita memuji nama Tuhan ya, Kak Yuli dengan Kak Ati berbicara tentang shalom ya adik-adik ya. Masih ingat kata shalom itu tadi apa? Iya, kata shalom itu adalah satu kondisi atau keadaan yang penuh dengan kedamaian ya, damai sejahtera ya. Merasa aman, merasa tenang ya. Karena semuanya di sekitar adik-adik, sekitar kehidupan kita itu baik-baik saja ya, semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Ya, itulah arti shalom ya. Keadaan atau kondisi yang merasa aman dan tenang ya, semuanya baik ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik pernah merasakan shalom? Bagaimana jika adik-adik sakit? Ya, kesulitan dalam belajar atau dimusuhi oleh teman. Nah, apakah shalom itu masih ada? Adik-adik. Nah, adik-adik kita lihat ya di sini ya. Nanti adik-adik lihat di situ ada permainan balon. Ada permainan balon. Adik-adik sudah pernah bermain balon? Masuk di dalam satu bola balon yang besar kayak gitu yang ada di dalam air. Kemudian adik masuk ke situ. Pernah? Kak Wiwi belum pernah. Ya, mungkin dari sebagian dari adik-adik pernah diajak mama, papa ya bermain ke sana ya. Nah, Kak Wiwi mau tanya ini, adik-adik pernah merasa takut nggak ketika di dalam balon tersebut? Kalau misalnya adik-adik belum bisa berenang, takut nggak? Atau merasa nggak takut Kak, tenang aja. Walaupun aku nggak bisa berenang, kan ada balon yang kuat melindungi aku, gitu ya. Sehingga aku tidak khawatir sampai aku jatuh kayak gitu. Nah, iya, seperti itulah adik-adik ya. Tuhan melindungi kita ya, seperti seumpama balon yang melindungi kita supaya kita tidak kejebur ya, seperti itu. Nah, adik-adik, kalian mau tanya sekali lagi, apa yang biasanya membuat adik-adik menjadi takut? Pasti ada ya. Adik-adik pernah merasa takut, pasti ada, banyak sekali. Misalnya, adik-adik di rumah sendiri nih, papa mama pergi, kakak juga nggak ada, ya adik-adik sendirian. Nah, tiba-tiba lampu mati, malam-malam nih. Nah, takut nggak adik-adik? Pasti takut ya adik-adik ya. Wah, siapa yang tidak takut? Hebat ya. Oke. Tapi, nah adik-adik, kalau misalnya hujan deras, ada petir. Wah, siapa yang takut dengan petir di sini ya? Oke, ya gitu. Nah, itu mungkin ada hal-hal rasa takut juga ya adik-adik ya. Rasa was-was, rasa cemas adik-adik. Ketika kita sendirian di rumah, tidak ada teman ya, gitu. Adik-adik, kami juga tanya lagi nih. Apa yang membuat adik-adik merasa aman, tenang,
jika mengalami rasa takut? Ayo, kalau adik-adik merasa takut nih kayak tadi ya, kalau misalnya lampu mati tiba-tiba, ya adik-adik sendirian. Nah, kira-kira yang membuat adik-adik merasa tenang, aduh tenang aku, walaupun lampu mati aku tidak takut. Nah, kira-kira apa yang membuat adik-adik merasa tenang? Ada Tuhan. Oh iya betul, ada Tuhan Kak yang melindungi saya. Betul adik-adik ya. Adik-adik, rasa takut ya bisa muncul ketika kita merasa ada ancaman. Adik-adik, ada ancaman, ada sikap permusuhan dari orang lain. Ya, mungkin suatu adik-adik mungkin pernah ya dimusuhi oleh teman atau dijauhi oleh teman, ya, atau mungkin tiba-tiba ada teman yang mukul, ya, sehingga adik-adik kalau lewat situ lagi menjadi takut. Ya, itu rasa yang tidak aman adik-adik. Itu yang membuat kita menjadi takut. Kemudian takut juga misalnya begini. Orang yang takut kadang dia bisa saja bersembunyi adik-adik ya. Bersembunyi, dia takut dia. Dia tidak mau keluar. Takut nanti kalau dipukul lagi, takut nanti kalau dijailin lagi, takut nanti kalau diambil barangnya lagi. Nah, sehingga dia akan bersembunyi adik-adik. Ya, dia tidak mau keluar, tidak mau lagi melihat. Aduh, kalau ada orang itu, wah sudah ketakutan ya. Sehingga sebanyak mungkin untuk tidak bertemu orang tersebut ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebenarnya adik-adik bersembunyi justru membuat kita itu tidak bisa melakukan apa-apa adik-adik. Kalau kita sembunyi ya, kita ngumpet ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Apakah itu benar adik-adik? Nah, tentunya adik-adik kita tidak bisa merasa tenang ya. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus ya, walaupun para murid itu tahu adik-adik ya, dia sudah melihat kubur Yesus dan sudah tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit ya adik-adik ya. Mereka masih tetap saja merasa takut dan cemas oleh bangsa Yahudi, oleh ancaman orang-orang Yahudi, ancaman oleh para pemimpin-pemimpin agama. Ya, mereka masih takut sehingga mereka masih berkumpul di dalam rumah itu takut untuk keluar, ya, takut terhadap ancaman-ancaman, takut nanti tahu-tahu mereka diseret lagi, dihukum lagi seperti Tuhan mereka yaitu Yesus ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di dalam ketakutan mereka adik-adik, mereka masuk di dalam satu ruangan ya. Mereka mengunci pintu mereka erat-erat ya. Jangan-jangan nanti kalau ada orang kalau ada orang lewat mereka langsung diem ya. Begitu tidak orang lewat, mereka bicara secara bisik-bisik ya. Jangan sampai orang lain terdengar seperti itu. Itulah sampai ketakutan mereka adik-adik. Adik-adik, di dalam ketakutan mereka ya, mereka bersembunyi di dalam satu ruangan, satu kamar yang terkunci rapat. Tiba-tiba ada satu suara ya yang berbunyi, damai sejahtera buat kamu. Seperti tadi di dalam ayatnya yang ke-19 ya adik-adik ya. Tuh. Damai sejahtera bagi kamu. Nah adik-adik, siapa yang berbicara seperti itu? Nah ternyata siapa adik-adik? Yesus ya. Adik-adik, Yesus masuk ke dalam ruangan tersebut dan berbicara kepada mereka, menyatakan damai sejahtera buat kalian semua. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus berbicara seperti itu ya, hati murid-murid itu ya merasa damai sekali, merasa tenang, merasa senang sekali adik-adik. Kenapa? Karena mereka tahu, oh ternyata Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka ya. Mereka menjadi senang sukacita dengan kehadiran Tuhan Yesus adik-adik. Walaupun mereka terkejut saat itu ya, terkejut dan heran. Mereka mendengar salam itu yang menyatakan damai sejahtera, tapi hati mereka juga senang. Hati mereka senang, sukacita ya, merasa aman, merasa damai gitu. Dengan suara dari kata-kata tersebut, damai sejahtera bagi kamu, yang ternyata adalah Tuhan Yesus adik-adik.
Nah adik-adik, kemudian Tuhan Yesus juga menunjukkan tangan dan kakinya ketika dipaku. Nah, semakin percayalah para murid ya, bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan saat ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan damai sejahtera itu buat mereka, adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita ya. Adik-adik percaya kan kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita ya? Seperti Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah para murid-murid saat itu. Tuhan Yesus juga sebenarnya hadir setiap saat di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Cuman wujudnya tidak seperti ketika Tuhan Yesus hadir menampakkan diri seperti murid-murid di tengah murid-murid, adik-adik ya. Tidak ya. Namun kita tetap percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu tetap hadir memberikan apa? Memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita, adik-adik ya. Nah, adik-adik, walaupun kita merasa sedih, kita merasa susah, kita merasa sakit, mungkin ya, kita mungkin juga belajar, aduh susah banget ini pelajarannya, aku nggak suka, sehingga membuat kita menjadi cemas, menjadi takut, nanti gimana nilaiku kalau nggak bagus gitu adik-adik ya. Nah adik-adik, ketika kita dalam ketakutan, kita dalam kecemasan, kita dalam kebimbangan, kita nggak usah takut adik-adik. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Oleh sebab itu adik-adik, ketika kita takut, kita cemas, kita bimbang, ya, kita sedih, datanglah kepada Tuhan ya, di dalam doa ya. Kita minta Tuhan Yesus hadirlah selalu di dalam hidupku. Tuhan Yesus tolong aku lagi sedih nih. Jangan biarkan ketakutan itu ada di dalam aku ya. Berikan senantiasa aku damai-Mu, sukacitamu di dalam hidupku. Seperti itu ya adik-adik ya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus hadir, murid-murid Tuhan Yesus juga tidak merasa takut lagi adik-adik ya. Dia berani adik-adik ya. Dia semakin berani karena percaya Tuhan Yesus walaupun sudah tidak menampakkan secara diri begini ya adik-adik ya, nampak secara kasat mata kayak gini, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus ada selalu beserta dengan mereka ya, pasti menolong mereka. Nah seperti itulah adik-adik ya, kita juga harus selalu percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus ada beserta dengan kita ya. Kita juga harus selalu berdoa, memohon Tuhan Yesus terus hadir di dalam hidup kita, memberikan damai, memberikan sukacita di dalam hidup kita. Gitu adik-adik ya, oke? Kita percaya ya, Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita dan damai di dalam hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah tidak merasakan ketakutan. Kami sudah tidak merasa cemas. Kami tidak lagi merasakan bimbang Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami. Ketika kami takut, kami susah, kami sedih, kami sedang sakit, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh memohon kepada Tuhan di dalam doa Tuhan. Untuk Tuhan selalu hadir dalam hidup kami, memberikan kepada kami damai sejahtera dan sukacita, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kesabaran, memberikan kepada kami senantiasa pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah bangkit. Kami semakin percaya karena Tuhan senantiasa mengasihi kami. Terpujilah Engkau ya Allahku, kekal selamanya. Di dalam kasih Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, ini saatnya adik-adik menghafal ayat sumpah yang akan kita ambil dari kitab Filipi pasal keempat ayat ke
7. Alkitabnya masih disiapkan ya. Ya. Sudah ketemu? Sudah? Oke. Kak Joni akan membacakan buat adik-adik semua. Ya. Ayat support kita diambil dari Filipi 4 ayat 7 yang berbunyi demikian. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kak Joni ulangi ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Adik-adik sudah hafal? Sudah? Nah, Kak Joni mau menjelaskan. Dalam firman yang dibawakan oleh kakak tadi, dikatakan bahwa kita pasti punya ketakutan. Nah, untuk menghilangkan rasa takut itu, kita bisa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera itu buat kita. Oleh karena itu, kita sudah nggak perlu takut lagi, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan maut sudah dikalahkan. Ya, ayat seperti kita membawa kita untuk selalu merasakan damai di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, itulah ayat super kita minggu ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Nah, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami hari ini boleh beribadah Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih pula untuk firman yang boleh kami dengarkan Tuhan. Tuhan, Engkau Allah sumber sejahtera kami Tuhan, damai kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada kami semuanya, kepada adik-adik semuanya Tuhan. Tuhan, sertai kami di dalam kehidupan kami senantiasa, berkati kesehatan kami semuanya Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah kasih setiamu, Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Damai sejahtera